Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Mimin. Tentunya di cerita novel romantis ya teman-teman. Teman-teman, semoga hari ini adalah hari yang berbahagia untuk teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut lagi, gaspol. Bab 115-116. Montir cantik milik CEO. Kapan kalian akan tinggal di rumah utama? Tanya Mom Inara sesaat setelah mereka bertiga sudah sama-sama duduk di sofa. Leo dan Ale saling menatap satu sama lain. Sayang, kamu mau kan tinggal sama Momi di rumah utama? Tanya Mom Inara lagi ingin segera mendapat jawaban. Aku terserah pada istriku, Mom. Mom gak bicara sama kamu, Leo. Mom bicara pada menantu kesayangan Mom. Ale kembali menahan tawanya melihat kebingungan di wajah sang suami. Sudah 2 kali Leo menjawab pertanyaan yang bukan untuknya. Yang jelas dong Mom kalau manggil, sebutin namanya, biar aku gak salah jawab terus. Leo menggerutu kesal, dia memang belum terbiasa dengan keadaan ini. Malah dia semakin penasaran kenapa mominya secepat ini bisa berubah. Padahal pagi kemarin masih menunjukkan sisi ketidaksukaan terhadap keluarga Alexandra. Lihat nih mata Momi. Kalau Momi bicara sama kamu, ya Momi lihatnya ke arah kamu. Gimana sih? Sahut Mom Inara dengan nada sebal. Memang Leo dan Mominya seringkali berdebat hal yang menurut orang lain sepele, namun itulah yang membuat hubungan mereka sangat dekat. Leo tak berani menjawab lagi, daripada nanti kena kultum lebih baik Leo menutup mulutnya rapat-rapat. Gimana, sayang? Mau kan? Bujuk Mom Inara sedikit memelas, mencoba merayu Ale dengan suara yang lembut, berbeda saat wanita itu bicara dengan Leo yang nadanya terkesan ketus. Aku pikir-pikir dulu, boleh kan Mom? Mom Inara tersenyum, dia mengerti jika menantunya mungkin masih kaget atas perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Tidak apa-apa, dia pun tidak akan memaksa. Yang terpenting sekarang hubungan mereka sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Iya, sayang. Pikirkanlah, Mom akan menunggu. Tidak lama dari itu, Mom Inara pun berpamitan pada Leo dan Ale. Siang ini dia ada acara arisan dengan istri-istri para pengusaha termasuk ada Nyonya Sophie di dalamnya. Mom Inara akan membuat perhitungan pada Nyonya Sophie yang sudah berani membohonginya sedemikian hebat. Hingga setelah sekian lama Nyonya Inara baru mengetahui semua kebenarannya 2 hari terakhir, ketika di acara pesta perusahaannya dan saat tadi malam mendengar dengan telinganya sendiri pembicaraan rahasia antara Angga dan suaminya. Yang masih sakit. Leo sudah membawa istrinya ke kamar lagi, kemudian membantu Ale untuk berbaring di atas tempat tidur. Sedikit. Jawab Ale seraya membentuk isyarat dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Leo duduk di sisi ranjang mereka. Maaf, ya. Pasti kamu malu ya sama Momi. Leo merasa tidak enak, bagaimanapun seharusnya tidak boleh ada yang tahu mereka sudah berhubungan suami istri. Meskipun itu orang tua sendiri, ini privasi. Ale mengangguk, tidak masalah. Lagi pula mau bagaimana lagi, cara jalanku memang aneh dan tidak bisa ditutupi, bukan? Ale sebenarnya sangat malu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Omong-omong, tadi kamu dari mana? Tanya Ale mengalihkan pembicaraan. Tadi aku bertemu dengan Angga, ada sedikit masalah di perusahaan. Jawab Leo namun langsung membuang pandangan ke sisi lain, seperti tidak mau sampai Ale menyadari bahwa dirinya berbohong. Ale memegang lengan suaminya, sontak Leo kembali menoleh. Ale menatap lelakinya, mencoba membaca sorot mata yang kini penuh misteri. Namun baru ditatap seperti itu Leo berubah jadi salah tingkah. Dia menggaruk-garuk ujung hidungnya yang tidak gatal. Duduknya pun terlihat jadi tidak nyaman. Mereka saling menatap dalam sunyi. Ale tak ingin bertanya lebih lanjut, bukan karena tidak penasaran, namun jika Leo tidak suka rela membaginya untuk apa dipaksakan. Sementara Leo, merasa tidak enak hati sudah membohongi sang istri. Meski tujuannya baik,
apakah nantinya ini tidak akan menjadi bumerang bagi hubungannya? Seketika Leo jadi takut membayangkan hal buruk terjadi di hubungan mereka. Aku akan menceritakan semuanya, tapi tidak sekarang. Ale mengangguk. Ya, jawabnya singkat. Kamu marah. Jika ini menyangkut masalah Irham dan Nyonya Sophie, aku rasa kamu harus memberitahuku. Aku berhak tahu semua masalah yang berhubungan dengan mereka. Tapi jika memang ini masalah perusahaan Barus, maka kami tidak perlu membaginya, karena aku yakin kamu yang lebih tahu tentang perusahaan itu. Leo menghela nafasnya. Ucapan Ale seakan memukul telak kesadaran Leo. Benar, Ale berhak tahu penyelesaian masalah yang Leo rancang untuk menjebloskan pasangan haram itu ke neraka abadi. Tak ada yang lebih berhak tahu selain Alexandra dan Tuan Sak. Mereka adalah korban atas kejahatan Nyonya Sophie selama ini. Leo mengusap surai legam sang istri yang dibiarkan terurai dengan lembut dan penuh kasih. Maaf, sayang. Aku hanya tidak ingin membuatmu berpikir terlalu keras tentang mereka. Leo menjeda ucapannya sambil terus menatap sayu wajah sang istri. Hari ini aku akan menemui Irham di penjara. Aku akan membuat dia mengakui semua perbuatannya tanpa paksaan. Ale bergeming, dia terlihat sulit memahami secara utuh maksud ucapan sang suami. Tanpa paksaan. Mana mungkin manusia iblis semacam dia bersedia membongkar kebusukannya sendiri tanpa paksaan. Bukan Ale meremehkan, tapi sependek ingatannya saat pertama kali bertemu Irham waktu itu, Irham bukanlah seseorang yang mudah untuk diajak berdiskusi, bukan mudah membujuk manusia macam dia. Kamu meragukan kemampuanku. Leo menatap mata Ale dalam-dalam. Sementara Ale membalas tatapan suaminya dengan serius. Bibir Ale bergerak lagi untuk menegaskan, kamu tahu pasti maksud ucapanku tidak seperti itu. Ucap Ale dengan menekan setiap kata dengan jelas. Ale tidak mau Leo salah mengartikan lagi ucapannya. Leo tersenyum kecil lalu mengecup ujung hidung sang istri. Sulit untuk aku jelaskan sekarang. Nanti, setelah aku kembali dari penjara, aku akan memberitahumu semuanya. Tanpa ada lagi yang ditutupi. Ale beringsut duduk dari pembaringannya, menatap lekat wajah sang suami. Aku percaya padamu. Apapun itu, semoga masalah ini cepat selesai dan almarhum Momniku bisa mendapat keadilan. Maaf, jika ucapanku tadi menyinggung perasaanmu. Ale melingkarkan kedua tangannya di antara dua bahu sang suami. Seketika embun tebal menggenang di pelupuk mata Alexandra. Hati dan pikiran yang selama ini begitu lelah memikirkan cara untuk mendapat keadilan bagi mendiang mominya, akhirnya sebentar lagi akan mencapai titik ujung. Tak ada yang bisa melakukannya sehebat yang dilakukan Leo. Karena hanya dalam waktu kurang dari 24 jam sejak Ale bercerita kemarin, Leo sudah bisa membuat rencana yang begitu matang untuk Irham dan Nyonya Sophie. Leo mengusap lembut punggung sang istri, kamu istriku, wanita yang sangat aku cintai. Aku akan melakukan apapun untukmu, sayang. Bisik Leo tepat di sisi telinga istrinya. Sementara itu, setelah dari apartemen putranya, Nyonya Inara langsung menuju butik dan salon langganan. Seperti itulah rutinitasnya jika akan pergi arisan, memakai pakaian yang serba baru dan tampilan diri yang juga selalu baru. Bukan untuk mendapat pujian, hanya saja Nyonya Inara tidak mau terlihat memalukan saat kumpul di acara yang lumayan bergengsi tersebut. Apalagi dirinya membawa nama sang suami yang notabene adalah pengusaha yang paling sukses di antara pengusaha lainnya. Penampilannya haruslah mencerminkan ibu negara yang kelas sosialnya paling tinggi. Itu sudah cukup untuk membuat suaminya tetap dihormati meski tahtanya sekarang sudah jatuh pada putranya. Walaupun dandanannya tidak seheboh istri-istri lain, namun Nyonya Inara tetap terlihat elegan dan berkelas. Setelah dari salon, Nyonya Inara pun bergegas menuju ke sebuah hotel tempat diadakannya arisan sosialita tersebut. Mobilnya terus melaju membelah jalanan ibu kota. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, kini Nyonya Inara sudah sampai di tempat tujuan.
Setelah memastikan tampilannya sempurna, Nyonya Inara pun turun dari mobilnya, seraya memberikan kunci mobil tersebut pada petugas Vele Hotel, yang memakai pakaian formal lengkap dengan dasi kupu-kupu yang bertengger di kerah kemejanya. Tanpa melepaskan kacamata hitamnya, Nyonya Inara berjalan masuk menuju lobi hotel. Karena grup arisannya sudah memesan ruangan, jadi Nyonya Inara pun langsung diantar masuk oleh salah satu petugas hotel. "Silahkan, Nyonya," ucap petugas itu. "Terima kasih," jawab Nyonya Inara tak kalah ramah. Nyonya Inara pun masuk setelah petugas itu membukakan pintu untuknya. Seperti biasa, beberapa yang sudah hadir di sana langsung menyambut ramah kedatangan Nyonya Inara. Entah tulus ataupun modus, Nyonya Inara tak terlalu memikirkannya. Yang sekarang menjadi fokusnya adalah menunggu kedatangan Nyonya Sophie. Beranikah dia datang setelah saat pesta malam itu? Nyonya Inara sudah membuat perhitungan. "Jeng, kok bengong aja sih? Tumben, ada apa? Cerita dong sama kita-kita, siapa tahu kita bisa bantu," ucap salah seorang wanita yang memakai perhiasan mencolok, dari anting yang berbentuk bulat berwarna emas mengkilat, kalung, gelang tangan, hingga cincin-cincin yang hampir memenuhi ke-10 jarinya. "Kami semua sudah lihat loh Jeng berita yang seliweran di acara gosip di televisi. Ternyata Lintang pas nikah sudah hamil, ya." Nyonya Inara yang tadi hanya diam dan memaksakan senyum, kini senyum itu tiba-tiba meredup saat salah seorang memicu obrolan yang masuk ke ranah pribadi. Inilah juga alasannya di awal tak menerima Ale sebagai menantunya, karena dulu Ale hanya seorang montir. Sudah pasti harga dirinya akan jatuh jika profesi menantunya tersebut diketahui publik. Jeng, bukannya kalau lagi hamil gitu gak boleh dinikahin, ya?" sambung salah seorang lagi yang membuat Nyonya Inara mengalihkan pandangan tajam pada si empunya suara. "Jangan sembarangan dong Jeng Rita. Kayak ngerti aja nih soal agama. Terus, putra Jeng Inara, Leo, dia beneran udah nikah. Kok bisa sih Jeng gak ngundang kita-kita? Padahal kan kita semua udah deket kayak saudara, arisan selalu bareng, shopping juga bareng, masa iya Jeng Inara tega menyembunyikan pernikahan anak sendiri dari kita-kita? Sudah, kita kan di sini mau arisan, ngilangin penat. Kenapa malah bahas hal yang lain sih?" Suara dari seorang wanita yang terkenal bijak membuat Nyonya Inara menghembuskan nafasnya panjang. "Begini ya, Jeng sekalian. Untuk masalah Lintang, saya rasa sudah dijawab saat konferensi pers kemarin. Mengenai sah tidaknya pernikahan itu di mata agama, jujur, saya memang tidak terlalu mengerti akan hal itu. Jika Jeng sekalian masih penasaran, saya bisa memberikan kontak adik saya, ibu kandung Lintang. Kalian bisa menuntaskan rasa penasaran kalian dengan menanyakannya langsung pada adik saya itu." Nyonya Inara menatap satu persatu wajah-wajah yang tadi keras menuntut penjelasan, kini mereka bungkam, merapatkan bibir dengan wajah yang merasa tidak enak. Sudah terlambat, Nyonya Inara sudah bisa menilai satu persatu wajah yang baik di depan namun busuk di belakang. "Dan mengenai pernikahan putra saya, sepertinya itu hak kami seutuhnya untuk memilah, dan memilih siapa saja yang layak untuk kami undang di acara tersebut." Nyonya Inara tersenyum smirk. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya biasanya Nyonya Inara banyak diam, karena tidak terlalu mengerti pembahasan yang kadang lebih banyak membicarakan orang lain. Sebenarnya jika Nyonya Inara memiliki kegiatan lain, tentu mengikuti arisan-arisan seperti ini tidak akan dipilihnya untuk menghabiskan waktu luang. Tapi apa daya, sebagai istri pengusaha tersukses di tanah air, membuatnya tak memiliki kegiatan selain menghabiskan uang sang suaminya. Tiba-tiba saat obrolan itu semakin panas, pintu ruangan kembali terbuka. Semua mata tertuju pada satu arah. Jeng Sophie. Bab 116. Jeng Sophie. Saat ini semua mata tertuju pada satu sosok yang masih berdiri di ambang pintu. Entah kenapa wanita itu terlihat seperti enggan untuk melangkah semakin masuk ke dalam ruangan. "Jeng, ayo sini,
Kita udah nungguin loh dari tadi. Ujar seorang wanita yang tadi sempat disebutkan namanya, Jeng Rita, salah satu dari sekian para sosialita yang keponya di atas rata-rata. Iya Jeng. Cepetan, arisannya udah mau dikocok nih. Sambung wanita yang penampilannya bak toko emas berjalan. Dengan tersenyum kikuk, mau tidak mau Nyonya Sophie pun melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut. Duduk tepat di kursi kosong di samping Nyonya Rita. Sejak masuk ke dalam ruangan itu, Nyonya Sophie tidak berani untuk menoleh ke sisi kirinya, di mana ada Nyonya Inara yang duduk tidak jauh dari tempat wanita itu. Bisa dikocok sekarang? Tidak. Aku masih ada urusan. Ucap Nyonya Inara memecah kecanggungan di ruangan itu. Ya ampun, Jeng. Urusan apa sih? Jeng Sophie juga baru aja sampai loh. Sahut Nyonya Rita. Nyonya Inara memicingkan mata sambil mengulum senyum. Justru aku ada urusan dengan Sophie. Jawab Nyonya Inara membuat anggota geng arisannya nampak terkejut. Pasalnya Nyonya Inara menyebut nama Nyonya Sophie tanpa ada embel-embel Jeng seperti biasanya. Sementara itu wajah Nyonya Sophie terlihat tegang, dan tak berani untuk menoleh melihat pada Nyonya Inara. Melihat ketegangan yang terjadi, membuat arisan tersebut pun dipercepat. Biasanya acara pamer kekayaan berkedok arisan itu menghabiskan waktu paling cepat 3 jam, namun kini hanya butuh waktu 20 menit saja. Tiba-tiba Nyonya Inara berdiri, Sophie. Jika sudah selesai, aku menunggumu di luar. Nyonya Inara sudah tidak tahan berlama-lama di ruangan itu. Setelah berpamitan dengan sopan, Nyonya Inara pun keluar dari ruangan tersebut bahkan tanpa menunggu jawaban bersedia atau tidaknya Nyonya Sophie berbicara dengan dirinya. Jeng Sophie, ada apa sih? Kok sepertinya Jeng Inara marah begitu? Si Ratu Kepo mulai bertanya dengan nada menyelidik. Perasaan Nyonya Sophie jadi tak karuan. Wanita itu sebenarnya tidak ingin datang ke arisan hari ini. Apalagi keadaan Fanya pun tak memungkinkan untuk dia tinggalkan. Tapi apa daya, Nyonya Sophie sudah kepalang berjanji dengan Nyonya Rita, akan menjodohkan Fanya dengan putra bungsu dari teman sosialitanya tersebut. Saat sudah tahu bahwa tidak ada harapan antara Fanya dan Leo, Nyonya Sophie langsung bergerak cepat mencari pengganti Leo untuk putrinya. Meski tak sekaya dan sehebat keluarga Barus, namun keluarga Nyonya Rita juga patut diperhitungkan. Dan hari ini adalah hari kencan buta antara Fanya dan Faiz, putra bungsu Nyonya Rita. Ah, tidak ada apa-apa, mungkin Jeng Inara mau ngomongin masalah Leo dan Fanya. Sebelumnya kan Jeng Inara gencar sekali ingin menjodohkan Leo dengan putriku. Sahut Nyonya Sophie namun penuh dengan sandiwara. Hebat sekali wajahnya, bisa berubah dalam waktu beberapa detik saja. Jika Nyonya Inara mendengar pernyataan Nyonya Sophie ini, dapat dipastikan Nyonya Sophie akan menambah dengan masalah yang semakin besar. Di sebuah restoran yang ada di dalam hotel itu Nyonya Inara sudah menunggu Nyonya Sophie keluar lebih saru 5 menit. Nyonya Inara tersenyum getir saat mengingat bagaimana Nyonya Sophie bersandiwara selama ini. Duduk. Ucap Nyonya Inara dengan nada ketus setelah sekian menit menunggu, wanita itu baru menampakkan batang hidungnya lagi. Tanpa banyak bertanya, Nyonya Sophie pun duduk di kursi yang berseberangan dengan Nyonya Inara. Nyonya Inara menyilangkan kakinya lalu melipat tangannya di atas dada. Kenapa kau berbohong padaku selama ini? Tanya Nyonya Inara tanpa basa-basi. Apa salahku hingga kau berani berbohong sampai seperti itu, Sophie? Nyonya Sophie menatap wajah Nyonya Inara dengan tatapan kosong. Kesalahannya sudah terbongkar dan sekarang, dia tidak bisa lagi menutupi kesalahan dengan kebohongan yang lain. Maafkan aku, Jeng Inara. Sebagai ibu aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk putriku. Tidak lebih. Ucap Nyonya Sophie dengan tampang memelas. Nyonya Inara menarik satu sudut bibirnya, tersenyum mengejek. Ya, Fanya memang putrimu, tapi dia bukan anak Tuan Sak. Degup jantung Nyonya Sophie berdetak lebih cepat, dadanya berdebar hebat, badannya menegang seketika.
Sungguh Nyonya Sophie tak menyangka jika Nyonya Inara sudah tahu semuanya. Wanita itu mengira, Nyonya Inara hanya akan memberinya peringatan, agar tak lagi berbohong mengenai Alexandra yang ternyata anak tirinya. Perkiraannya salah, ternyata Nyonya Inara sudah tahu bahwa Fanya bukan darah daging Tuan Sak, suaminya. Dari mana kau tahu masalah ini? Itu hanya fitnah. Fanya anak kandung Sak Lincoln. Bahkan nama Lincoln tersemat di belakang nama putriku. Nyonya Sophie berusaha mengelak, entah keberanian dari mana, dia yang tadinya sudah tak berkutik kini membalas tatapan Nyonya Inara tak kalah tajam. Nyonya Inara tersenyum miris, omong kosong apalagi yang kau buat, Sophie. Bahkan kucing pun tahu siapa yang sudah menghamilinya, tapi dirimu, kau bahkan tak tahu siapa ayah kandung Fanya yang sesungguhnya. Miris. Nyonya Sophie menggigit B1 bir bawahnya, menahan genangan air mata yang sudah berkumpul di pelupuk mata wanita itu. Nyonya Sophie sungguh sangat takut jika kebenaran ini akan tersebar dan didengar oleh teman-teman sosialitanya. Tidak. Fanya putri kandung Sak Lincoln. Kau jangan asal bicara. Aku bisa menuntutmu dengan pasal penyebaran hoaks. Hahaha. Nyonya Inara tertawa kencang mendengar ancaman Nyonya Sophie barusan. "UUIT, maksudmu?" tanya Nyonya Inara dengan tatapan meremehkan. "Bedoh. Kau pikir aku tukang gosip seperti kau dan teman-temanmu yang masih ada di dalam sana, hah? Kalian semua sama saja, jika sudah tersudutkan, kalian sibuk memberikan ancaman. Kalian pikir hanya kalian yang mengerti hukum, hah?" Nyonya Inara sudah kehilangan kesabaran, bahkan wanita itu tak peduli telah menjadi pusat perhatian pengunjung hotel yang lain. Nyonya Sophie mengatupkan B1 birnya. "Sudahlah. Aku tak ingin lagi berurusan denganmu. Jangan muncul lagi di hadapanku, baik kau maupun Fanya, aku tak sudi melihat kalian lagi." Nyonya Inara bangun dari duduknya. "Oh, ya. Satu lagi. Alexandra adalah menantuku yang sangat aku sayangi, jadi jangan coba-coba untuk membuatnya menderita seperti dulu, sebab aku tidak akan membiarkan itu sampai terjadi lagi. Kau akan berurusan dengan keluarga Barus jika sampai berani mencelakai Alexandra." Setelah memberi peringatan keras pada Nyonya Sophie, Nyonya Inara pun langsung meninggalkan wanita itu begitu saja. Sementara Nyonya Sophie, tubuhnya melemas. Dia merasa tak punya daya dan upaya lagi untuk membalas cacian dan makian yang Nyonya Inara lontarkan. Harga dirinya sudah jatuh terinjak-injak. Apalagi Irham, sudah beberapa hari ini pria itu tak ada kabarnya. Niatnya hari ini setelah arisan dia akan ke kantor perusahaan Lincoln untuk menanyakan keberadaan Irham. Namun rasanya wanita itu tak sanggup untuk beranjak dari tempatnya sekarang. Tak ada tenaga, semua sudah terkuras saat pembicaraan menegangkan itu terjadi. Di tempat yang lain, "Sayang, apa boleh aku menjenguk Dedi?" tanya Ale saat Leo tengah berganti baju dengan pakaian formalnya. Memakai jas dengan celana yang berwarna senada. Ale bosan jika harus menunggu suaminya pulang tanpa kegiatan apapun. Meskipun di apartemen itu ada birahmi, tapi tetap saja rasanya membosankan jika hanya diam saja. "Kamu istirahat saja, iya. Aku hanya sebentar," jawab Leo dengan halus namun tak mengizinkan. "Ya sudah kalau aku tak boleh ke rumah sakit, aku akan ikut bersamamu." Leo tersenyum simpul, "Dasar kamu ini," ucap Leo sambil mencubit gemas pipi sang istri. "Oke, kamu boleh ke rumah sakit. Nanti perginya aku antar, dan jangan pulang sebelum aku jemput, ya." Ale menyunggingkan senyum bahagianya. Sebenarnya Leo tak mau memberi izin, tapi apa daya, daripada istrinya itu harus ikut ke lapas dan bertemu dengan Irham, itu lebih bahaya, bukan? Setelah mengantarkan sang istri ke rumah sakit sampai bertemu dengan mertuanya, mobil Leo sudah tiba di pelataran parkir kantor kepolisian. Di sana sudah ada Angga dan 2 orang kuasa hukum kondang keluarga Barus. Leo turun dari mobilnya, dan langsung disambut oleh ketiga pria yang juga berpakaian formal seperti Leo.
Semua sudah beres, Tuan. Anda bisa langsung menemui Irham. Ucap Angga pada sang Tuan. Leo mengangguk, baiklah. Nanti kita bicara lagi setelah aku bertemu dengan dia. Leo pun masuk ke dalam sebuah ruangan di mana di sana sudah ada Irham yang menunggu Leo sejak tadi. Angga dan dua kuasa hukum keluarga Barus pun menunggu tepat di depan ruangan tersebut. Saat pertama kali masuk ke dalam ruangan itu, Irham menatap Leo penuh tanya. Sepertinya pria itu belum tahu kabar terbaru bahwa dirinya sudah menikah dengan Alexandra. Anda siapa? Tanya Irham saat Leo menjatuhkan bobotnya tepat di hadapan Irham, hanya meja berukuran sedang yang menjadi pembatas di antara mereka. Kau yakin tidak tahu siapa aku? Tanya Leo seraya menyandarkan punggungnya di sandaran kursi, menatap Irham dengan sorot tajam dari mata elangnya. Aku tahu kau pewaris perusahaan Barus, calon suami Fanya. Padahal Leo belum mengatakan apapun, tapi Irham sudah membuka percakapan yang akan menjadi bumerangnya sendiri. Fanya. Leo berpura-pura bodoh. Kau mengenal Fanya? Tanya Leo lagi. Irham mengalihkan pandangan sesaat setelah menyadari ucapannya. Ya, tentu saja aku kenal. Dia keponakanku. Anak dari Sophie, saudara jauhku. Ucapnya tanpa beban. Sejenak Leo terdiam, lalu kembali menyunggingkan senyum. Benarkah? Kok rasanya aku tak pernah dengar dia bercerita memiliki om sepertimu? Ujar Leo membuat Irham terperangah. Leo tak mengerti, bisa-bisanya sudah dalam posisi terjepit seperti ini masih saja bisa berbohong. Aku sudah bilang, kami itu saudara jauh. Jadi wajar saja jika Fanya jarang membicarakanku pada teman-teman dekatnya. Jawab Irham yang sejak tadi tak berani membalas tatapan Leo. Oh, begitu. Leo mengangguk-anggukan kepalanya, seolah percaya dengan ucapan melantur pria itu. Jadi untuk apa Anda datang menemui saya? Apa Anda datang ke sini karena permintaan ibunya Fanya? Ya, aku rasa Anda ke sini karena diminta Nyonya Sophie, kan? Anda datang untuk mengeluarkan saya dari tempat sialan ini, kan? Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Aku sudah muak berada di tempat sempit dan bau ini.